Shalom saudara, selamat pagi untuk kita semua. Bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di Selamat Pagi Roh Kudus. Terima kasih juga untuk setiap kita yang sudah meluangkan waktunya untuk khusus memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita di sini percaya banget bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dunia kejar itu justru hanya sekedar tambahan bagi Tuhan kita. Ia sudah menyediakan yang terbaik, pembelaan, pemulihan, kesembuhan dan mujizat. Mari kita mendengarkan, menyanyikan dan meninggikan namanya saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita nyatakan bahwa kita ingin mengenal Dia, saudara. Mari kita naikkan lagu ini. Bila ku buka mataku, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Kau Allah yang mengubahkan pikiran setiap kami, sehingga kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, dan kami melihat penyediaan dan mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Di sermon kali ini saya ingin share firman Tuhan mengenai kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita yang saudara dan saya tidak akan mungkin bisa menerimanya kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Karena perkataan dunia dan nilai yang dianut oleh dunia ini benar-benar berbeda, saudara. Orang suka berkata begini, ya kalau gagal nanti bagaimana? Kalau gagal nanti bagaimana? Kalau gagal nanti bagaimana? Begitu kira-kira ya. Jadi di sermon kali ini saya mau kasih judul Pasti Berhasil di Dalam Kristus. Saya ambil ayat firman Tuhannya dari Ibrani 11 ayat 8. Firman Tuhan berkata, karena iman, katanya gitu ya, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat, perhatikan, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi saudara, ini ada hal yang sangat mendalam ya. Karena Abraham bukan hanya sekedar pergi, tapi dia pergi bersama keluarganya. Bukan hanya sekedar pergi bersama keluarganya, tetapi pergi berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi secara manusia ini tidak ada arahnya. Dengan kata lain, bisa jadi gagal. Saudara bisa bayangkan, pernahkah kita mau pergi ke satu tempat yang mungkin gagal, gitu ya. Mungkin gak sampai. Ada tujuan aja, kadang-kadang orang berpikir bahwa dia kayaknya gak bakalan sampai deh, gak bakalan bisa. Nah, Abraham ini pergi ke satu tempat yang kata firman Tuhan, tempat yang ia tuju dia tidak tahu bakalan ada di mana. Tetapi saudara, ini paling serunya, bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, karena iman, katanya gitu ya. Jadi saudara perlu perhatikan, di dalam kekristenan, kehidupan kita bukan karena perbuatan. Saudara dan saya tidak dibenarkan karena perbuatan. Kristus yang membenarkan kita, kata firman Tuhan ya. Makna penebusan itu artinya, saya tidak sanggup membayarnya, upah dosa. Saya tidak sanggup bayar, itu sebabnya Kristus yang membayarnya bagi saya. Sehingga saya walaupun tidak layak secara perbuatan, tetapi dilayakkan oleh kasih Tuhan. Itulah iman kepada Kristus. Jadi Alkitab berkata, kalau orang hidup karena perbuatan, ya tidak ada iman. Hidup berdasarkan hukum Taurat itu tidak ada iman, karena orang dinilai berdasarkan perbuatan. Tetapi iman itu membuat saya percaya kepada apa kata firman Tuhan, apa janji Tuhan bagi hidup saya. Dan justru ketika saya percaya, saya memperoleh kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kembali ke topik ini saudara, firman Tuhan berkata, karena iman makanya Abraham taat. Sekalipun tujuannya tidak jelas bagi dunia, mungkin saja gagal, tetapi bersama Tuhan tidak mungkin gagal. Sehingga pemikiran bagaimana kalau nanti gagal itu sebenarnya bukan pemikiran dari Tuhan. Karena justru Alkitab berkata, dia pasti berhasil dan pasti beruntung. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan yang memperkatakan Taurat itu siang dan malam, kata firman Tuhan. Dia kemudian tindakannya berubah menjadi hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yosua 1 ayat 8 by the way ya. Sehingga apa yang dia kerjakan itu kemudian berhasil dan beruntung. Dikasih tahu lagi di Yeremia 17 ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan itu berhasil saudara. Berhasilnya bukan sekedar berhasil tetapi diberkati. Itu artinya berasal daripada Tuhan ini keberhasilannya. Atau di Mazmur 1 dikatakan apa saja yang dikerjakannya berhasil atau diberkati. Ini penting saudara mengerti, supaya kemungkinan gagal itu kan kalau kita melihat kondisi dan situasi. Tetapi anak Tuhan bukan hidup karena kondisi dan situasi, bukan hidup karena melihat.
Kita hidup karena firman Tuhan. Itu sebabnya tidak mungkin gagal gitu kira-kira saudara ya. Justru yang saya perhatikan itu adalah berhasil. Lalu bagaimana kalau saya gagal? Ada memang ceritanya di Alkitab bagaimana Ishak berarti ya, dia menggali sumur dan kemudian sepertinya gagal, diambil oleh orang lain. Tapi apakah itu gagal? Tidak, karena ia kemudian gali lagi, diambil lagi, gali lagi, dan kemudian ia dapatkan. Kegagalan itu adalah pemikiran bahwa sudah tidak bisa lagi dilakukan seperti yang saya mau, hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kan kita menyembah Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita mengira ini sudah tidak mungkin sembuh lagi penyakitnya, itu berarti kita sedang berpikir di luar firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Di Amsal 4 dikatakan bahwa firman Tuhan itu yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi apapun penyakit saudara, apapun vonis dokter bagi saudara, kita punya firman Tuhan yang sebenarnya digambarkan dengan sempurna ya. Ada perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ini adalah gambaran bahwa pengobatan dunia itu sudah tidak works lagi untuk dia gitu kira-kira saudara ya. Sudah habis semua uangnya, sudah banyak tabib yang dia datangi, tapi tidak ada perubahan. Ketika dia datang kepada Kristus, yang kita bisa belajar lah ya, supaya jangan menjadikan Tuhan itu alternatif terakhir gitu ya. Udah keburu habis uangnya, sudah keburu habis waktunya, habis tenaganya. Ketika dia datang sama Tuhan, sekalipun vonis dunia itu sudah tidak bisa, tetapi bagi Tuhan justru sembuh secepat ia percaya. Demikian juga dengan yang terjadi dengan kisah Abraham ini saudara. Jika saja dia mau pergi ke tempat yang gak jelas, itu aneh banget, karena dia bukan hanya bawa dirinya sendiri, tapi juga bawa keluarganya. Tetapi orang ini punya keyakinan bahwa sekalipun dia tidak tahu tempat yang ia tuju, tapi dia pasti sampai ke tempat yang terbaik. Karena apa? Dia bersama Tuhan saudara. Karena dikatakan karena iman. Dan kemudian ada lagi di ayat 12, di ayat 11, karena iman katanya ya, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Usia sudah lewat, ini adalah gambaran dari dunia, sudah gak mungkin, bakalan gagal, itu kira-kira saudara ya. Tetapi karena iman juga dia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Karena ia menganggap dia, Tuhan itu yang memberikan janji itu setia. Ketika kita kemudian melihat hal yang buruk di depan kita, kita mengira ya gak mungkin lagi ini berhasil, kondisinya aja udah begini. Dengan kata lain, kita sedang berkata bahwa Tuhan itu tidak setia. Tapi di sini, sekalipun kondisinya sudah tidak mungkin, sudah lewat usianya katanya gitu ya, tapi karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, maka dia memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jadi saudara perhatikan bahwa di dalam Tuhan apakah ada kemungkinan untuk gagal? Tidak ada. Ini menurut firman Tuhan. Tapi kayaknya bakalan gagal. Itu sebabnya saudara perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita bisa menyadari betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang, dan betapa lebarnya penyediaan Tuhan bagi setiap kita. Dia tahu semua seluk-beluknya, dia tahu semua gambarannya, dia tahu semua permutasi yang bakalan terjadi jika kita melakukan ini dan itu gitu kira-kira saudara ya. Sehingga ketika Tuhan kita berkata diberkati dan berhasil, itu bukan perkataan kosong dan sembarangan saudara. Itu adalah perkataan yang sangat dalam bagi Tuhan yang sudah mengerti semuanya, yang saudara dan saya tidak akan bisa mengerti kalau kita tidak merenungkan firman-Nya. Karena di dunia ini hampir semua orang berkata ya gimana kalau gagal. Atau bahkan orang ya persiapkan aja dulu yang terburuk supaya aman. Tidak, justru firman Tuhan membuat kita bersukacita dan mengalami damai sejahtera di dalam keyakinan bahwa kita pasti berhasil. Jadi apa beban saudara sekarang? Apakah keuanganmu? Pasti pemulihan itu terjadi saudara. Jangan berjalan dengan ketakutan karena itu bukan dari Tuhan. Apakah masalah saudara penyakit? Apakah masalah saudara mencari pekerjaan? Justru
bikin pengharapan saudara. Jadi bukan pengharapan itu, apa harapanmu? Saya pengen tangan di atas bukan tangan di bawah. Nah itu kan rumit saudara ya. Bikin pengharapan yang spesifik gitu ya. Karena Abraham ini dikatakan dia pergi ke tempat yang tidak tahu mau kemana. Tapi perjalanan itu sendiri spesifik saudara. Jadi bikin harapan saudara dan doakan itu. Mungkin di awal kita sepertinya tertawa dan gak yakin. Semakin saudara menyadari betapa besar Tuhan, semakin saudara melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Amin saudara. Jadi mulai berkata, saya gak mungkin gagal. Saya pasti berhasil. Justru Tuhan menjamin saya berhasil. Tangan kanannya membawa kemenangan, itu yang memegang saya. Saya menjadi kepala dan bukan ekor. Penyakit saya ini sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kita berjalan di dalam iman. Sehingga sekalipun menurut dunia kita sedang pergi ke tempat yang kita tidak tahu kemana kita tuju, tetapi di dalam firman Tuhan kita justru mendapatkan tempat terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah kami yang luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus memberkati semua rekan-rekan yang mengikuti acara ini di dalam nama Yesus. Kami mendapatkan pengertian yang baru bahwa di dalam Tuhan pemikiran dan pendapat kami senormalnya berbeda dengan dunia ini yang tidak memiliki Tuhan yang adalah pegangan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mulut kami bukan memperkatakan kemungkinan gagal, tetapi mengucapkan keyakinan akan keberhasilan dan berkat Tuhan. Aku berdoa setiap kami yang sakit, kami tahu dan percaya kesembuhan sudah kami terima. Tidak ada penyakit yang berat, tidak ada penyakit yang ringan di dalam Tuhan. Yang ada adalah penyakit yang sembuh. Aku berdoa untuk setiap beban di dalam nama Yesus. Kami memegang firman Tuhan yang adalah jawaban, dan kami kemudian mulai bertindak berdasarkan firman Tuhan yang kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Kami tidak akan tergoyah. Mari kita naikkan penyembahan bagi saudara. Mari kita katakan, Selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya mata akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu. Hatiku percaya Kau tetap. mari kita katakan, biarlah tiap nafasku, Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karyamu. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hari kami dengan sukacita karena ada jawaban, ada jalan keluar, perlindungan, penjagaan dan pembelaan dari Tuhan bagi setiap kami. Kami siap melihat kebaikan dan kemurahan yang mengikuti kami selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk setiap kita yang udah bersama-sama di Selamat Pagi Roh Kudus ini. Untuk setiap saudara, kita juga bisa share link dari Selamat Pagi Roh Kudus ke orang-orang yang kita tahu membutuhkan, untuk orang-orang yang kita kasihi, rekan-rekan kita, sehingga semakin banyak orang yang mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Dan juga saudara bisa support pelayanan ini dengan melihat nomor rekening yang tertera, dan saudara bisa transfer ke sana untuk mendukung pelayanan ini. Dan yang terakhir, untuk setiap saudara yang ingin mendengarkan sermon dari GKKD Souters di mana aja,
Kita juga sudah ada di Spotify, Sauter Sermon. Jadi saudara bisa dengarkan kapan saja dan kita semakin dikuatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.